Rasya di sini dan kamu lagi dengerin Langit Miepra. Senang banget nih akhirnya kita bisa kembali lagi ngobrol seru-seruan bareng kalian. Setelah di episode sebelumnya kita sudah ngobrol bareng guru maupun siswa di SMA Negeri 1 Turen. Tapi kali ini kita juga kedatangan tamu yang gak kalah spesial loh. Kita juga kedatangan dari pihak UMM yang mampu membersamai kita di episode kali ini. Kali ini kita bersama Wakil Rektor 4, Bapak Muhammad Salis Yuniardi MPC PhD dan Putri Kampus UMM Rodotul Mufarika. Boleh dong say hi pada teman-teman Mia Frans. Hai sobat Halo, Frans. Assalamualaikum. Oh iya teman-teman, mungkin kalian sudah gak ngerasa asing banget sama Kak Rika ini karena dulu Kak Rika merupakan alumni dari SMA Negeri 1 Turen yang sudah membersamai kita dan akhirnya bisa ikut menjadi siswa di Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, karena SMA Negeri 1 Turen baru saja mendapatkan apresiasi dari Universitas Muhammadiyah Malang, kira-kira nih saya sebagai siswa Semanere mau tahu nih, apa sih kualitas siswa Semanere yang bisa dinilai dari pihak UMM? Mungkin dari Bapak Salis bisa dijawab. Oke, saya dulu ya. Yang pertama itu begitu masuk saya merasa ada aura yang berbeda. Ya, aura itu bukan karena ada hantunya itu enggak ya. Tapi lebih pada kelihatan bagaimana siswa-siswanya itu kelihatan semangat untuk berprestasinya itu tinggi ya. Hal itu kan tercermin dari pertama begitu kita masuk jajaran prestasi yang ditampilkan. Kemudian begitu ketemu siswanya itu secara penampilan, duduk, sikap ya. Saya banyak berkunjung ke sekolah-sekolah. Masuk SMA 1 Turen ini beda. Ya, mereka kooperatif, mereka perhatian dan itu menunjukkan berarti mereka motivasi prestasinya tinggi. Jadi aura yang saya rasakan itu masuk ke sini itu seperti masuk ke tempatnya anak-anak yang memang ingin menjadi orang besar ke depannya. Kalau dari Kak Rika apa? Mungkin kalau dari aku sendiri, karena aku juga SMA Negeri 1 Turen ya, dulu alumni. Yang penting adalah menjadi orang yang natural aja. Jadi menurut aku yang dibutuhkan oleh UMM itu bukan yang menye-menye ya Pak ya, tapi yang memang benar-benar mau berkembang, mau menjadi orang hebat, dan mau juga bersama-sama memajukan Universitas Muhammadiyah Malang. Emang kalau misalnya prestasi di Semanere ini dari akademik maupun non akademik itu juga gak bisa diragukan lagi lah ya, Mbak. Nah, aku juga mau tanya nih kira-kira sama Mbak Rika, kan Mbak Rika ini juga dulu alumni ya. Betul. Nah, kira-kira nilai apa sih yang mungkin ada di Semanere itu bisa dibawa Kak Rika untuk melanjutkan pendidikan di UMM? Oke, kalau dari aku pribadi, aku merasa di SMA Negeri 1 Turen ini banyak banget ya kalau nilai yang aku dapat. Tapi yang paling berharga menurut aku adalah pelajaran attitude. Karena di sini aku benar-benar diajarkan bagaimana menghormati sama teman, dengan guru maupun orang lain yang baru datang. Karena di zaman seperti ini tuh dengan banyaknya insight-insight yang negatif yang bisa masuk ke kita, apalagi media sosial yang sekarang juga sudah memberikan banyak dampak negatif. Menurut aku attitude dan juga manners yang paling utama itu harus kita tanamkan, karena kita nggak bisa sehebat apapun kita, setinggi apapun kita nggak akan bisa menjadi orang yang dilihat hebat itu kalau attitude dan manners kita jelek. Jadi alhamdulillah di SMA Negeri 1 Turen dengan Bapak Ibu yang luar biasa juga membimbing saya dan teman-teman, bekal attitude itu saya bawa sampai sekarang. Sekarang emang manners dan attitude lebih penting ya. Betul dari sekali apapun itu. betul. Terus untuk Pak Salis kira-kira sebagai wakil rektor nih, boleh dong nilai SMA Negeri 1 Turen sebagai 3 kata. Bersih, berprestasi, keren. Apa boleh dijelaskan gitu Pak? Ya, bersih karena masuk ke sini memang kelihatan sekali bersihnya. Ya, bersihnya artinya hijau, ya kan. Kemudian sampah-sampah itu enggak terlihat berserakan itu. Kemudian berprestasi, tadi sudah saya sampaikan deretan berprestasinya dari anak-anak itu kelihatan, sikap mereka bagaimana mereka memang ingin berprestasi itu juga kelihatan ya. Makanya saya sampaikan sebenarnya di sini tuh memang sekolahnya para juara menurut saya. Tinggal nanti apakah itu bisa berlanjut menjadi juara ke depannya atau tidak ya tergantung anaknya. Tapi tempat ini sendiri sudah mendidik setiap siswa di sini untuk jadi juara. Atmosfer itu terasa sekali kalau kita masuk ke sini. Kemudian yang ketiga, keren ya.
anaknya keren-keren, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Ini pasti kayak ya Pak. Iya. Memang bagian dari seleksi. Iya. Bagian dari penilaian jangan-jangan. Jadi gak kaget nih kalau misalnya teman-teman yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng itu nanti masuk ke UMM Ya, gitu. ya. Nggak boleh besar kepala. Ya, kita rendah hati ya. Setelah tahu tentang kualitas siswa Semanere yang bisa terus-terusan berkesempatan untuk melanjutkan pendidikan di UMM, kira-kira dari Pak Salis dan Kak Rika atau ada masukan atau saran untuk Semanere agar bisa menghasilkan siswa-siswa yang terus berprestasi ke depannya? Ya, yang pertama kita pasti ingin terus bekerja sama karena bagaimana visi Semanere untuk mencetak generasi berprestasi itu sama dengan visinya UMM menjadikan yang sekarang ini mahasiswa-mahasiswi itu menjadi pemimpin-pemimpin ke depannya. Jadi sama, pemimpin di semua bidang, ya. Ini. Sehingga kita terus bekerja sama, ya kan, termasuk tadi untuk kesempatan ke depan bukan hanya soal PMP, tapi untuk aktivitas yang lain pun kami siap bekerja sama. Kemudian kedua, yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga atmosfer untuk terus berprestasi. Jadi bagaimana doktrin, bagaimana sistem pembelajaran, bagaimana fasilitas di luar pelajaran kelas, yaitu juga supporting untuk semuanya bisa berprestasi. Prestasi baik akademik maupun non-akademik, terlepas dari mereka itu bakatnya di olahraga, seni ataupun nafsu, yang penting berprestasi. Kalau dari Kak Rika? Mungkin kalau dari aku lebih ke pesan aja kali ya buat adik-adikku di SMA Negeri 1 Turen. Kalau kalian punya bakat, kalau kalian punya minat, kalian harus mau untuk mengembangkan dan konsistenlah dalam menjalankannya itu. Karena apalagi sekarang banyak banget persaingan-persaingan. Jadi kalau kalian nggak konsisten, bisa jadi kalian yang akan redup gitu. Jadi ya pokoknya apapun yang kalian punya, kembangkan, teruskan, pokoknya semangat terus, jangan pernah ngerasa kecil pokoknya. Itu sih. Dan sedikit menambahkan ya, selain prestasi di bidang pelajaran tadi, penting sekali mengasah soft skill, Betul. ya kan, kepercayaan diri, kemampuan komunikasi. Betul. Dengan apa? Dengan ikut kegiatan-kegiatan ekstra. Dan itu penting sekali. Ya, kenapa? Karena melalui kegiatan ekstra, akhirnya adik-adik semua seperti Mbak siapa namanya? Rasya. Raisa tadi akhirnya kan belajar bicara. Keren banget ini. Kelas berapa ini? Kelas 12. Kelas 12 SMA tapi sudah kayak lihat Najwa Shihab. Wih. Saya aminin ya Pak. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga kalau misalnya kita mau mengelatih soft skill, kalau misalnya nggak mulai dari sekarang tuh mulai dari kapan lagi? Gitu. Betul sekali, betul. Ini masa-masa emas SMA, ya kan, kuliah itu masa emas yang harus dimanfaatkan. Makanya kalau di UMM kita melarang mahasiswa menjadi mahasiswa kupu-kupu, itu enggak boleh. Betul, harus aktif ya Pak Betul, ya. mahasiswa kupu-kupu itu mahasiswa yang hanya kuliah pulang enggak boleh. Karena di UMM ada 2 sertifikat akademik dan sertifikat kegiatan ekstra. Dan semuanya harus terpenuhi. Itu agar apa? Mahasiswa UMM bukan hanya cerdas secara kognitif tapi juga secara mental, dan itu tentunya selaras dengan pendidikan di sini tentunya. Makanya bagi adik-adik, terlepas nanti, kalau menurut saya terlepas dari kuliahnya di UMM ataupun tidak, itu bukan masalah. Yang penting apa? Kembangkan terus diri kalian, gapai mimpi kalian. Betul. Ya. Jadi Setuju. emang penting buat konsisten menggapai mimpi. Betul, Setuju, harus kerja keras, betul. komitmen. Wah. Wah, gak kerasa ya, obrolan kita kali ini seru banget. Dan sampai waktunya emang udah habis ini Oh, Pak. saya kira sampai subuh, enggak? Terima kasih banyak buat Pak Salis Sama-sama. dan Kak Rika. Terima Serta kasih. terima kasih kepada pihak UMM yang sudah mau mampir dan meluangkan waktu untuk berbagi informasi di SMA Negeri 1 Turen. Aku juga pribadi merasa senang bisa ikut di episode kali ini bareng Pak Salis dan Kak Rika. Semoga episode kali ini bisa bermanfaat dan memberikan motivasi buat teman-teman Mia Prans. Amin. So, see you in another masterpiece. Bye-bye. Bye bye, good luck semuanya.